kita lihat pada soal yang pertama. Jadi di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa untuk soal yang pertama diketahui fungsi gx adalah x ditambah 1 dan fungsi fx adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah komposisi f o g atau f bundaran g. Sehingga teman-teman kita perlu memahami bahwa konsep daripada f bundaran g x adalah kita memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f sebagai pengganti variabel x. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu untuk fungsi fx-nya, yaitu x kuadrat ditambah dengan x dikurangi dengan 1. Kemudian kita ganti variabel x-nya dengan dengan fungsi gx. Berarti f gx sama dengan gx kuadrat ditambah dengan gx dikurangi dengan 1. Dan kita punya gx di sini adalah x tambah 1. Sehingga di sini x ditambah 1 dikuadratkan ditambah dengan gx-nya adalah x ditambah dengan 1 dikurangi dengan 1. X ditambah 1 kuadrat artinya adalah x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1. Positif dikalikan positif berarti positif. Positif dikalikan positif berarti positif. Sehingga di sini kemudian dikurangi dengan 1. Teman-teman perlu memahami ketika teman-teman membuka kurungan untuk seperti ini ya, tandanya buka seperti itu. Jadi kemudian kita akan eliminasi bilangan-bilangan yang memiliki angka yang sama dengan tanda yang berlawanan. Di sini adalah positif 1 dengan negatif 1. Sehingga teman-teman punya x kuadrat 2x ditambah x yaitu 3x ditambah dengan 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu teman-teman untuk soal yang pertama. Oke, soal yang kedua. Suatu pemetaan f, fungsi f dari real ke real dan g adalah fungsi real didefinisikan sebagai f bundaran gx adalah x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 5 untuk gx sama dengan x ditambah 1. Maka tentukan fungsi fx. Baik, mari kita mainkan permainan yang ada di layar kita saat ini. Nah, karena ini yang dicari adalah fungsi asal atau fungsi awal, maka yang kita lakukan adalah memisalkan. Jadi yang dimisalkan adalah fungsi tunggal ya teman-teman, jangan fungsi komposisinya. Jadi kita misalkan di sini A-nya adalah x ditambah 1. Sehingga untuk x-nya adalah A dikurangi dengan 1. Lalu setelah kita mendapatkan x sama dengan A dikurangi 1, kita masukkan ke dalam fungsi FOGX untuk mendapatkan fungsi fx. FOGX atau f bundaran gx ini kita tulis terlebih dahulu sebagai x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 5. Lalu kita ganti dengan A kurangi 1. A dikurangi 1 adalah A kurangi 1 kuadrat ditambah dengan 3 kalikan A kurangi 1 ditambah dengan 5. Sehingga kita punya di sini adalah A kuadrat dikurangi dengan 2A ditambah dengan 1 sebagai penjabaran dari A dikurangi 1 kuadrat. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Ditambah dengan 5. Sehingga teman-teman di sini punya A kuadrat negatif 2A ditambah dengan 3A yaitu positif 1A. 1 dikurangi 3 berarti negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah 5 berarti positif 3. Yang artinya di sini fx-nya langsung kita ganti saja sebagai x kuadrat ditambah x ditambah 3. So, kita punya jawaban di sini yaitu yang E. Seperti itu teman-teman. Untuk soal nomor 2. Mudah bukan? So,
soal yang ketiga di sini sedikit lebih rumit dibandingkan soal yang pertama dan yang kedua. Diketahui jika f(x) ditambah 1 sama dengan fx ditambah 3x ditambah 1 dan f1 sama dengan 1, maka nilai f5 adalah, nah teman-teman tidak perlu risau. Perlu teman-teman pahami bahwa di sini ini adalah asal dari mana kita berdiri. Kemudian di sini adalah tujuan kita untuk membantu pengerjaan sehingga mendapatkan f5. Jadi kita lihat F1 di sini didapatkan dari F1 adalah F0 ditambahkan dengan 1, atau kita cari bilangan ya, bilangan di mana dia di situ yang ditambahkan 1 hasilnya adalah 1. Dan 1 yang ada di sini adalah ketentuan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Sehingga di sini adalah F0 ditambah dengan 3 dikali 0 ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita perlu memahami bahwa F0 tambah 1 berarti F1 ya. F0, kita tulis F0 di sini ditambah 3 kali 0 berarti 0 ditambah dengan 1. Oke, berarti di sini kita kan punya F1-nya adalah 1, berarti di sini F1 sama dengan 1, berarti 1 untuk menggantikan F1 sama dengan F0 ditambah dengan 1. Lalu kita pindah ruaskan untuk satunya, jadi F0 sama dengan 1 kurangi 1. Sehingga kita punya bahwa F0-nya adalah 0, seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita punya F0 adalah 0, F1 sama dengan 1, kita mencoba untuk mendapatkan F2. F2 di sini didapatkan dari F1 tambah 1, di mana 1 di belakang di sini adalah ketentuan, sehingga kita punya F1 karena di sini angka di 1 berarti di sini juga 1 ditambah dengan 3 kali 1 karena x-nya adalah 1 ya, ditambah dengan 1. F1-nya adalah 1 sesuai yang diketahui di soal, ditambah 3 ditambah dengan 1, sehingga teman-teman mendapatkan F2 adalah 5. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita sudah punya F2 sama dengan 5, sekarang kita coba bermain di F3. F3 didapatkan dari F1 ditambah dengan 2. Berarti di sini teman-teman 2 ditambahkan dengan 1. Nah, sehingga di sini mendapatkan F2 ditambah dengan 3 kali 2 ditambah dengan 1. Dan kita punya bahwa F2 kita adalah 5. Ditambah 3 kali 2 adalah 6 ditambah dengan 1. Sehingga kita punya bahwa F3 kita adalah 12. Setelah kita punya F3, kita punya F4 dengan konsekuensi yang sama. F4 adalah F3 yang ditambah dengan 1. Artinya, kita tinggal masukkan F3 ditambah 3 kali 3 ditambah dengan 1. F3 kita adalah 12 ditambah dengan 3 kali 3 yaitu 9 ditambah dengan 1. Berarti dia menjadi 21 ditambah 1 yaitu 22. Kemudian kita menuju pada F terakhir yaitu F5 sesuai yang diinginkan di soal. F5 didapatkan dari tadi F4 ya teman-teman. F5 didapatkan dari F4 yang ditambah dengan 1. Dan kita punya bahwa rumusnya akan menjadi F4 ditambah 3 kali 4 ditambah dengan 1. Sehingga dia akan dapat 22 ditambah dengan 12 ditambah dengan 1, yaitu 34 yang ditambah dengan 1, 35. Sehingga F5 kita adalah 35. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, di sini teman-teman bisa melihat jika fx sama dengan 1 per x dan gx-nya adalah 2x dikurangi 1.
Maka inverse dari F bundaran Gx adalah, baik, mari kita kerjakan. Di sini kita cari terlebih dahulu saja untuk F bundaran G, karena belum ada inverse yang diketahui. Berarti kita cari F bundaran G X. Jadi kita masukkan fungsi G ke dalam fungsi F ya teman-teman. Fungsi G ke dalam fungsi F. Sehingga kita tulis terlebih dahulu Fx-nya yaitu 1 per X. Berarti untuk F Gx adalah 1 per Gx. Artinya dia adalah 1 per 2X dikurangi dengan 1. Oke, berarti FOG kita atau F bundaran G kita, X kita adalah 1 per 2X kurangi 1. Dan teman-teman perlu memahami bahwa ketika kita memiliki fungsi, yaitu AX ditambah dengan B dibagikan dengan CX ditambah dengan D, maka untuk F inverse X-nya adalah negatif DX ditambah dengan B dibagi dengan CX yang dikurangi dengan A. Jadi di sini kita kan punya untuk yang bagian pembilang, ya, pembilang di sini tidak ada variabel X-nya. Berarti kita bisa tulis dengan 0X ditambah dengan 1 dibagi dengan 2X dikurangi dengan 1. Sehingga ketika kita diminta untuk menginverskan dari F bundaran Gx, maka kita nggak bingung. Berarti di sini negatif satunya pindah ke atas jadi 1X, satunya di sini tetap dibagi 2X dikurangi dengan 0 yang bagi atas. Lalu kita bisa tulis dengan X ditambah dengan 1 dibagi dengan 2X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Soal yang terakhir yaitu soal raja dari pembahasan kita malam hari ini. Nah, diketahui persamaan 7Gx adalah 24X ditambah 5 kali G dari 1 per X. Nilai dari G setengah adalah, teman-teman gak usah bingung kalau punya kayak gini. Yang penting kita tahu fungsi seharusnya kan Gx. Kalau di sini menjadi G setengah, berarti setengah ini menggantikan fungsi X. Jadi kita tinggal ikuti saja 7G setengah. Berarti kita ganti X-nya dengan setengah ya. 24 dikali setengah ditambah 5 kali G. Di sini G ya. 1 per setengah. Sehingga teman-teman punya 7G setengah sama dengan Oke, berarti 12 kali 1, 12 ditambah dengan 5 kalikan G, 1 dibagi dengan setengah yaitu 2. Jadi teman-teman di sini kan belum punya nih G2, berarti kita cari G2. Gimana caranya ya? Oke, kita mainkan di sini. Saya tulis di bagian atas ya teman-teman. Di sini kita punya bahwa 7G2, kita ngikutin aja definisi yang ada di sini. 7G2 adalah 24 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 5 kalikan G dari 1 per X-nya adalah 2, berarti 1 per 2. Sehingga teman-teman di sini ketika mencari G2 saja, tinggal lakukan 24 kali 2 yaitu 48 ditambah dengan 5G setengah, kita bagikan panjang dengan angka 7. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan G2-nya di sini sebagai pengganti G2 yang ada di sub yang sudah kita tulis tadi. Jadi di sini 7G setengah sama dengan 12 ditambah dengan 5 kali G2. G2-nya adalah 48 ditambah dengan 5 kali G setengah dibagi dengan 7. Nah, untuk mempermudah kita teman-teman, kita kalikan saja semuanya dengan angka 7 ya. Jadi agar di sini nanti untuk penyebutnya hilang. 7 kali 7 berarti 49 G setengah sama dengan
12 nya dikali dengan 7 juga ya teman-teman, jadi kita punya 84. Nah, 5 kalikan 48 ditambah 5 G setengah per 7 kali 7, berarti 7 dengan 7 nya kita eliminasi sehingga mendapatkan 5 kali 48 ditambah dengan 5 kalikan G setengah. Sehingga teman-teman di sini punya, tinggal kita eliminasi saja teman-teman. Tinggal kita eliminasi, kita distribusikan, nah nanti dapat itu. 49 G setengah sama dengan 84 ditambah 5 kali 48 berarti 240 ditambah 5 kali 5 berarti 25 dari G setengah. Seperti ini. Sehingga kita punya teman-teman di sini 49 G setengah sama dengan 84 ditambah 240 berarti di sini 324 ditambah dengan 25 G setengah. Ini kita distribusikan untuk G setengahnya, kita pindah ke ruas kiri, berarti 49 G setengah dikali dengan 25 G setengah, yaitu kita punya 24 G setengah sama dengan 324. Seperti ini. Jadi ketika kita diminta untuk mencari G setengah, tinggal kita bagikan saja 324 dengan 24. Kita sederhanakan, berarti menjadi bagi-bagi 12 ya, sama-sama bagi 12, yaitu 27 per 2. Seperti ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, karena A adalah aku. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan prediksi Matematika Akademik Bintara Polri 2024 part 2. Jangan lupa klik like dan subscribe.